Guys, welcome to my channel again guys. Kali ini gue mau bahas tentang hal yang lagi rame nih, masalah booster ya kan. Booster yang sepertinya ditujukan untuk menyerang pelatih timnas Indonesia Sintayong gitu. Banyak orang berpikir bahwa beliaulah yang istilahnya emang targetnya gitu loh, termasuk gue. Cuma pas kapan tuh ya, gue pernah lihat postingan orang dan dia memberi suatu logika yang kalau gue pikir-pikir masuk akal itu loh. Maksudnya gini, buzzer ini apakah memang ditujukan untuk menyerang Sintayong pribadi atau justru orang lain gitu loh. Orang lain ini yang gue maksud ini adalah Ketua Umum PSSI kita, Pak Erick Thohir gitu loh. Jadi sebenarnya yang target utama mereka tuh Pak Erick, cuma cara menjatuhkannya melalui Sintayong gitu loh. Maksudnya Sintayong itu sebagai alatnya aja gitu. Kenapa gue berpikir seperti itu? Karena gini, yang punya banyak musuh itu sebenarnya kan Pak Erick gitu loh, yang punya banyak musuh. Dan beliau sendiri sudah pernah mengungkapkan bahwa banyak yang tidak menyukai dia gitu loh. Karena sejak kepemimpinannya kan ya para mafia tidak terlalu bebas. Banyak yang bermasalah, orang-orang bermasalah dibuang gitu loh. Contohnya kayak kemarin ada sebuah berita mengejutkan. Gue pernah nonton podcastnya, gue tidak tahu siapa itu, orang Korea. Dia mewawancarai Sintayong gitu loh. Pelatih Sin waktu liburan ke Korea diwawancarai, dan Sintayong itu berkata bahwa kemarin pas round kedua kualifikasi Piala Dunia itu para pemain timnas itu naiknya kelas ekonomi guys. Jadi bertandang ke negara lawan itu pakai pesawat kelas ekonomi gitu loh. Bayangkan kelas timnas yang membawa nama negara itu naiknya kelas ekonomi. Akibatnya waktu pertandingan itu yang pertandingan pertama lawan Irak itu di kandang Irak, para pemain timnas itu enggak satu pesawat gitu. Maksudnya mereka mencar itu. Ada yang transit, namanya ekonomi kan pasti transit, tidak bisa langsung. Kalau kelas bisnis kan langsung ke negara tujuan. Tapi karena ini kelas ekonomi, jadi pemain gelombang yang satu transit di mana, gue lupa negaranya, terus baru ke Irak. Nah pemain yang lain begitu juga transit ke negara lain, baru bisa ke Irak. Akibatnya apa? Habis di perjalanan, dan stamina para pemain itu udah terkuras di perjalanan karena mereka mesti transit. Itu kan lama gitu loh. Beda dengan kelas bisnis kan mereka tinggal duduk nyaman dalam pesawat, bisa tidur segala macam, nyampe udah di negara tujuan gitu. Dan habis dari Irak mereka langsung kan terbang ke Filipina, ke kandang Filipina. Sama juga pakai kelas ekonomi. Makanya pas lawan Filipina pada pertandingan pertama di kandang Filipina itu kan kayaknya kita bisa lihat jelas ya, gue juga bisa ngelihat jelas stamina pemain tuh kacau itu loh, hancur lebur. Mereka kelelahan banget, lari aja udah tidak kuat gitu. Untung-untung kita bisa nahan imbang waktu itu dengan stamina seperti itu gitu. Namanya pemain sehebat apapun, kalau staminanya ambruk tidak akan bisa berbuat banyak. Nah akhirnya pas lolos ke round 3, Sintayong
curhat ke Pak Erick Thohir masalah itu, dan Pak Erick Thohir kaget bukan main. Karena apa? Karena dari dianya, dari dana yang sudah dicanangkan olehnya itu untuk kelas bisnis. Kok bisa malah dikasih kelas ekonomi? Nah, dari situ diusut dan nyata ketemulah biang keroknya yang sudah menyalahgunakan dana itu, dan sama Pak Erick dibuang lah orang tersebut. Dan akhirnya makanya pas round ketiga Pak Erick memutuskan untuk mencatat pesawat, makanya pemain timnas itu enggak langsung dicatatkan pesawat gitu. Makanya mereka nyantai gitu, dan bisa dilihat pas pertandingan di kandang waktu itu pertandingan pertama di Arab Saudi ya, nggak salah ya Arab Saudi, itu stamina mereka bisa terjaga itu karena mereka kan lebih santai, lebih nyaman dengan pesawat charter gitu. Jadi dari sini ini salah satu aja kan hal yang mungkin menyebabkan banyak yang nggak suka pada Pak Erick gitu. Begitu juga banyak pengurus-pengurus lama yang mungkin tak kompeten diganti sama beliau. Nah itu dari segi organisasi. Nah terus dari pemain juga kan bisa aja kan, karena banyak pemain lokal yang masa tersingkir kan, ada pemain naturalisasi kan. Sementara proyek naturalisasi kan idenya Pak Erick gitu loh. Walaupun rekomendasi nanti dari Sintayong, tapi kan yang punya proyek jangka panjangnya Pak Erick gitu, yang punya gininya blueprintnya gitu. Jadi di situ kan udah dua pihak yang udah terganggu, belum lagi mafia bola gitu, karena yang tadinya mungkin banyak mengambil keuntungan dari kekalahan Indonesia, sekarang nyata Indonesia bisa menunjukkan 3 pertandingan awal round 3 kita bisa menahan imbang gitu. Kemarin malah menang lawan Arab Saudi kan. Bayangkan aja misalnya mereka mempertaruhkan uang untuk kemenangan Arab Saudi, kekalahannya seberapa gitu. Jadi dari sini gue pikir ya benar juga, karena gini loh, kalau cuma untuk menargetkan pelatih, misalnya anggaplah menyingkirkan pelatih, oke lah, misalnya Sintayong mengundurkan diri atau tiba-tiba dipecat karena mungkin tidak tahan atau jadi suatu masalah, kan bisa merekrut pelatih baru lagi, maksudnya pelatih yang mungkin lebih bagus kan gitu. Jadi kalau pelatih kayaknya hanya untuk menyerang pelatih, kayaknya ini terlalu gini gitu loh. Tapi kalau itu dipakai untuk menyerang Pak Erick, kemungkinan besar bisa. Kenapa? Karena prestasi timnas kalau misalnya ambruk karena sesuatu hal, contohnya kayak sekarang lah, jadi clash antara Pak Erick dan Sintayong misalnya, dan Sintayong tiba-tiba tidak betah harus mundurkan diri kan, namanya pelatih kalau udah tidak nyaman kan ngapain dia melatih gitu. Atau mungkin ada suatu sebab sehingga Pak Erick tiba-tiba memecat Sintayong gitu kan, jangka waktunya kan terlalu sedikit tuh merekrut pelatih baru gitu. Sementara kita mau menghadapi Australia loh, lawan berat di bulan Maret. Jadi waktu sisa hanya 2 bulan lagi. Dan waktu 2 bulan tuh kan pelatih sehebat apapun kayaknya sulit tuh langsung menemukan chemistry gitu dengan pemainnya gitu. Kecuali beberapa bulan terus ada agenda matchday, FIFA matchday yang uji coba, mungkin masih bisa kan, dia bisa kan di FIFA matchday uji cobanya itu kan bisa dia ngeliat, oh ini pemain ini skemanya kayaknya cocoknya gini, cocoknya begini. Tapi karena ini tidak ada FIFA matchday lagi, kayaknya sih tidak ada ya, sebelum Maret nih kayaknya nggak ada sih. Otomatis kan itu kan mengacaukan performa timnas. Nah kalau performa timnas anjlok, emang sih mungkin yang diserang kan STY, tapi nanti yang akan diserang berikutnya kan Pak Erick Thohir, karena dianggap ini kan kegagalan proyek Pak Erick Thohir, sok-sok naturalisasi tapi hasilnya begini, sok-sok walaupun bukan dia milih pelatihnya kan, STY bukan beliau yang milih kan, tapi kan dia yang perpanjang kontrak kan itu. Kayaknya mereka
ujung-ujungnya akan menunjukkan selain STY out bisa menggemakan Eric out. Sekarang aja udah keluar kan, nah kan gara-gara kemarin gagal di AFF aja, cuma masalah pertandingan sekelas AFF aja bisa segitunya gitu. Jadi gue pikir-pikir lama-lama kok iya ya masuk akal gitu loh, maksudnya masuk akal, jalannya seperti jalurnya seperti itu. Seandainya Pak Erik sungguh-sungguhan mundur, ya kalau penggantinya sebaik beliau, maksudnya setegas beliau, bahkan mungkin lebih bagus, oke lah, mungkin akan lebih, timnas akan tetap menuju jalan yang benar. Tapi kalau yang menguasai nanti, yang terpilih nanti orang yang nggak benar, ya balik lagi kita kan gitu. Sekarang kita sudah mulai disegani di Asia, dijatuhkan lagi gitu. Walaupun banyak yang mungkin ngenyek-ngenyek, menghina-hina kita, terutama dari kalangan ASEAN, padahal aslinya dalam hati mereka kan takut juga gitu loh, melihat prestasi kita gitu. Kayak Vietnam, Thailand mulai ketar-ketir, mereka rankingnya bakal disalib karena kita menghadapi famesti kualifikasi Piala Dunia, kita menghadapi lawan-lawan berat. Tapi misalnya kalau kita menang, poin kita kan tinggi gitu loh, tambahan poinnya. Jadi ya gue harap sih semoga apa yang gue pikirin ini tidak benar ya gitu, cuma kayaknya sih begitu gitu. Dan seandainya benar, semoga apa yang mereka rencanakan itu tidak berhasil gitu loh. Maksudnya gue tidak bilang Sintayong untuk pelatih terbaik di timnas, gue tidak akan membabi buta membela dia gitu loh. Sintayong ada kekurangan ya jelas, tapi jika sekarang kita mengganggu kinerja pelatih, ini bukan saat yang tepat. Biarkan dia memegang timnas dulu. Nanti kalau misalnya kita gagal total, kan otomatis tidak perlu kita bilang Pak Erick Thohir pasti akan mengevaluasi kok itu. Misalnya kita gagal total di putaran Piala Dunia ini, kualifikasi Piala Dunia ini, kan pasti Pak Erick Thohir kan akan melihat, oh ini kok semakin menurun atau semakin membaik performa timnas. Kalau semakin menurun, otomatis gimana, apakah dia tetap dipercaya memimpin timnas atau perlu diganti, kan nanti ada gininya gitu. Jadi sebaiknya biarkan dulu Sintayong menangani timnas, kita lihat hasilnya nanti gitu loh. Nanti evaluasi belakangan lah. Kalau emang nyata dia layak diganti suatu saat nanti, ya semoga kan penggantinya yang lebih baik gitu. Nah, semoga fans bola Indonesia ya waspada aja lah gitu. Ini gerakannya seperti itu gitu. Kayaknya gue prediksi seperti itu. Semoga kita bisa mengawal dan menjaga agar masa depan timnas kita yang mulai kelihatan cerah dikit gitu. Ini kayak matahari itu udah mulai fajar gitu. Jangan sampai kena mendung gelap sehingga mataharinya nggak keluar, gelap lagi dunianya gitu. Biarkanlah matahari itu bersinar menerangi langit. Nah, itu ya harapan gue sih, semoga segalanya akan berjalan baik-baik aja, timnas akan berprogres lebih baik lagi, dan kita akan bisa menembus Piala Dunia. Oke, sekian dulu video dari gue guys. Mohon like dan subscribe-nya, bunyikan loncengnya, dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Semoga ini menjadi manfaat bagi semua. Terima kasih.